Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam budi luhur. Bertemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai limit fungsi ketika X mendekati suatu titik tertentu. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai limit. Kita akan masuk ke limit suatu fungsi X-nya yang mendekati tak hingga. Kemudian kita akan bahas sedikit mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, kita akan lihat untuk limit fungsi aljabar berbentuk limit, kemudian X mendekati tak hingga, ini lambang tak hingga. Kalau kemarin kita menggunakan lambang seperti angka 8. Nah, dengan posisi seperti ini sama ya. Kita akan ketemu dengan simbol-simbol ini atau ini itu menyatakan simbol tak hingga. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga dari sebuah fungsi fx, jadi yang sudah disinggung tadi pada pembahasan sebelumnya, kita mempelajari limit fungsi fx dengan X yang mendekati suatu bilangan atau titik tertentu. Kemudian bisa juga kita perluas konsep itu untuk fungsi fx yang X-nya mendekati tak hingga. Nah, untuk memahami limit di tak hingga, kita lihat contoh di sini ada fungsi 1 per X bentuknya. Kemudian kita akan tentukan nilai limitnya untuk X mendekati tak hingga dari 1 per X tadi. Ini fungsi fx-nya adalah 1 per X. Nah, sesuai dengan pembahasan limit yang sebelumnya, sebuah limit itu ketika mendekati sebuah nilai tertentu, dia akan ada limitnya ketika nilai limit kiri dengan limit kanannya itu sama. Nah, sekarang kita lihat untuk limit X mendekati tak hingga dari 1 per X, itu dikatakan memiliki limit jika limit kirinya, jadi tak hingga pangkat minus, kemudian limit kanannya, X mendekati tak hingga pangkat plus seperti ini menyatakan limit kiri dan limit kanan. Kalau nilainya sama, maka dikatakan bahwa limitnya itu ada. Nah, sekarang untuk melihat atau menentukan nilainya ini kita akan menggunakan tabel. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, ini untuk nilai X yang mendekati tak hingga itu dari arah kiri, jadi negatif ya. Mulai kita ambil nilai X-nya min 1, efeknya min 1, kemudian minus 10, efeknya min 0,1, terus sampai minus 10 pangkat N. Kalau kita perhatikan di sini nilainya semakin mendekati 0. Jadi minus 0,00 sekian, 1 sekian. Nah, jadi dari tabel di atas kita lihat bahwa limit X mendekati tak hingga yang limit kirinya, tak hingga pangkat minus, untuk per X tadi, itu dia mendekati 0. Semakin ke kiri, dia nilainya semakin mendekati 0. Nah, ini nilai limitnya pasti sama dengan 0. Kemudian untuk yang X yang didekati dari kanan, nah limit kanannya, kita lihat nilainya, kalau dari nilai X-nya itu 1, maka nilai fungsinya adalah 1, kemudian X-nya 10, 0,1, X-nya 10 pangkat 2, atau 100, 0,01, dan seterusnya. Atau kalau kita lihat semakin ke kanan, kita lihat nilainya ini. Kalau tadi ke kiri, ke kanan, maka nilainya adalah sama dengan ini, mendekati 0 juga. Nah, yang positifnya, hingga pangkat positifnya, X-nya mendekati tak hingga pangkat positif, maka nilainya juga
adalah 0 atau limitnya itu adalah 0. Nah, nilai limitnya berarti antara limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama, yaitu nilainya 0. Maka sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, ketika limit kiri dan limit kanan itu ada, maka limitnya itu ada. Nah, kalau di sini nilainya adalah 0. Oke. Nah, ini konsep dasar sebelum kita menentukan nilai dari limit yang berbentuk limit X mendekati tak hingga dari fx. Nah, kemudian selain konsep tadi, kita juga perlu ketika kita mempelajari ketainggaan ini ada beberapa ketentuan konsep-konsep seperti ini. Nah, ketika kalau kita bicara bilangan biasa, bilangan yang sama dikurangkan hasilnya adalah 0. Tapi kalau tak hingga dikurang tak hingga itu tidak 0. Tapi dia tetap tak hingga ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tak hingga ditambah tak hingga, kalau bilangan jadinya 2. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2, 2 kali 2 4. Tapi kalau tak hingga tidak 2 tak hingga tapi tetap tak hingga. Kemudian dikalikan, kalau bilangan dikalikan jadinya kuadrat, tapi kalau tak hingga tetap tak hingga. Kemudian tak hingga dibagi tak hingga itu tidak satu. Kalau bilangan itu bagi satu tapi tetap tak hingga juga. Kemudian bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0 dengan syarat untuk setiap A-nya itu adalah merupakan bilangan real. Kemudian kalau tak hingga dibagi sebuah bilangan maka hasilnya tak hingga. Setiap A bilangan real. 0 dibagi sebuah bilangan hasilnya 0. Kemudian bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga. Untuk setiap A-nya bilangan real. Nah, ini beberapa konsep ini ketentuan terkait dengan tak hinggaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menentukan limit X mendekati tak hingga dari fungsi yang berbentuk seperti fungsi pecahan ini. Fx dibagi Gx. Nah, cara menentukan limitnya adalah langkahnya kita bagikan nanti fungsi di pembilang dan penyebutnya ini dengan variabel X yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi nanti di dalam fungsi ini kita lihat variabel X-nya pangkat tertingginya berapa di fungsi pembilangnya, kemudian di penyebutnya juga yang paling tinggi berapa. Nah, maka nanti kita akan bagikan pembilang dan penyebut ini, fungsi-fungsi pembilang dan fungsi penyebut ini dengan X pangkat tertingginya. Oke, setelah nanti dibagi jadi sederhana, kemudian kita substitusikan dengan nilai X sama dengan tak hingga. Maka sesuai dengan ketentuan tadi kita akan lihat. Ini kita lihat contoh. Ada sebuah fungsi bentuk pecahan seperti ini. Kita akan menentukan limitnya untuk X mendekati tak hingga. Sesuai dengan ketentuan ini, maka kita akan bagikan fungsi pembilang dan fungsi penyebut ini dengan pangkat variabel X yang memiliki pangkat tertinggi. Nah, kalau kita lihat di fungsi ini, baik di pembilang maupun di penyebut, pangkat tertingginya adalah 2. Maka nanti kita bagikan semua suku-suku pada fungsi ini dengan X pangkat 2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena pangkat tertingginya adalah 2, maka setiap suku pada fungsi ini kita bagikan dengan X pangkat 2. Nih, X pangkat 2 dengan X pangkat 2 habis. Tinggal 3. Kemudian X dibagi kuadrat. Tinggal per X. Yang ini tetap. Yang ini habis juga.
6, ini 5 per X. Nah, setelah menjadi sederhana seperti ini, maka kita substitusikan X dengan tak hingga. Jadi seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke ketentuan ataupun konsep ke tak hinggaan tadi. 4 bilangan dibagi tak hingga itu adalah, kita lihat di sini, sebuah bilangan dibagi tak hingga itu adalah 0. Oke. Nanti kita lihat nilainya, ini tak hingga kuadrat atau tak hingga. Karena 1 dibagi tak hingga itu 0, maka ini 0, 0, tinggal 3 per 6, disederhanakan jadi 1. Nah, inilah limitnya, 1/2. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Ada fungsinya dengan bentuk seperti ini. Tentukan limit X mendekati tak hingganya. Oke, misalnya sama. Kita lihat pangkat tertinggi pada fungsi ini berapa. Nah, kalau di sini, baik dari pembilang penyebut itu yang paling tinggi adalah X pangkat 4. Maka semua sukunya kita bagi dengan X pangkat 4. 3X pangkat 4 bagi X pangkat 4. 2 dibagi X pangkat 4. Semuanya kita bagi dengan X pangkat 4. Habis. Nah, tinggal 3. Kemudian ini tinggal 1 per X. Ini 2X pangkat 4. Ini X pangkat 3 dibagi X pangkat 4 tinggal 1 per X. 2X dibagi X pangkat 4. Tinggal 2 per X pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian setelah sederhana seperti ini, makanya kita substitusikan nilai X-nya menjadi tak hingga. Dapatlah hasilnya seperti ini. 3 dibagi tak hingga itu adalah tak hingga. Oke. Kemudian kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, sama langkahnya, paling tingginya berapa di sini? Oh, ini sorry. Maaf, soalnya bukan yang ini, tapi yang ini ya. Ini yang ini. Nah, pangkat tertingginya ini keliru soalnya. Yang 3 itu soalnya adalah ini. Nah, pangkat tertinggi di sini itu adalah X pangkat 3. Maka semuanya kita bagi X pangkat 3. X pangkat 3 semua suku. Kemudian jadi sederhana seperti ini. Setelah sederhana, kita substitusikan X-nya. Dapatlah nilainya 0 di atas pembilangnya, kemudian penyebutnya adalah 2. Sesuai dengan ketentuan tadi, bilang 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Oke, dari ketiga contoh ini, kalau kita perhatikan nanti, bagaimana kita menyelesaikan limit X mendekati tak hingga ini. Nah, sebenarnya ada teoramanya. Ya. Langkahnya sebenarnya kita bagi dengan pangkat tertinggi tadi. Tapi kalau kita lihat di sini ada teorema untuk memecahkan limit tak hingga. Fungsi-fungsi yang bentuknya seperti ini, polinomial, pembilangnya, penyebutnya, dalam bentuk pecahan, maka kita lihat ketentuan ini. Nah, kalau tadi kita balik ke contoh tadi, ketika pangkat yang pembilang ini, kalau di sini simbolkan M, yang di bawah ini N, ketika yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini tadi, yang di atas ini 2 lebih kecil dari yang di bawah, hasilnya adalah 0. Sesuai dengan teorema ini. Kemudian kalau pangkat pembilang fungsi di atas ini, atau simbolnya M ini, sama dengan yang di bawah, maka hasilnya adalah berupa bilangan. Nah, kita lihat contoh tadi. Ketika dia sama, ini contoh yang pertama, pangkat pembilang dengan penyebut yang tingginya sama, maka hasilnya adalah bilangan. Kemudian untuk teorema yang ketiga, ketika pangkat yang di atas itu lebih besar, hasilnya adalah tak hingga. Sesuai dengan contoh kita tadi. Jika pangkatnya yang di atas lebih besar, hasilnya adalah
tak hingga. Oke, nah itu untuk yang menentukan limit fungsi mendekati x-nya mendekati tak hingga. Jadi langkahnya itu adalah sesuai dengan langkah yang tadi kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Atau kalau kita lihat dari teorema ini, ketika kita ketemu dengan persoalan limit seperti ini, kita sudah bisa menentukan nilainya. Kalau pangkatnya yang di atas lebih kecil dari bawah, hasilnya pasti 0. Kemudian kalau sama dengan hasilnya berupa bilangan, berapa koefisien A-nya, kemudian B-nya. Kemudian kalau yang di atas pangkatnya lebih besar dibandingkan pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah ini bisa dibuktikan semua. Ini pembuktiannya, dibaca-baca lagi. Dengan cara membagikan pangkat tadi. Ya. Nah, hasilnya adalah 0, terbukti. Kemudian kalau yang sama dengan, ya hasilnya juga terbukti. Kalau dia lebih besar, nah, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, jadi terbukti. Nah, jadi untuk menentukan limit mendekati tak hingga itu, kita bisa gunakan teorema ini, atau langkahnya itu adalah pembagian dengan angka tertinggi. Ini ada contoh lagi. Di sini nilai A-nya 2, B-nya 5, kemudian M-nya 4, kemudian N-nya 4. Nah, sesuai dengan teorema, kita lihat nilai pangkat pembilang dan penyebutnya itu sama. Maka hasilnya nanti berupa koefisien ini. Oke. Nah, hasilnya adalah 2/5. Sesuai dengan teorema. Atau kalau kita pakai langkah yang tadi, kita bagikan dengan X pangkat 4 semua sukunya. Nanti sesuai dengan ketentuan ketakinggaan tadi, hasilnya adalah 2/5. Oke, itu untuk yang fungsi aljabar X mendekati tak hingga. Kemudian kita akan lihat juga untuk fungsi trigonometri. Jadi yang kita pelajari sebelumnya, terus semua fungsinya berupa fungsi aljabar. Gimana kalau fungsinya berbentuk trigonometri? Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, kita lihat ada beberapa rumus penting. Limit x mendekati 0 untuk sin x per x atau x per sin x itu sama dengan 1. Kemudian tangen x per x atau x per tangen x sama dengan 1. Kemudian limit x mendekati 0 dari cos x sama dengan 1. Oke. Kita lihat contoh penggunaan daripada rumus-rumus tadi. Nah, di sini ada limit x mendekati 0 sin 3x tangen 2x per x kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan limit ini, maka kita lihat bentuk trigonometri yang di sini. Ini kita arahkan bentuknya menjadi bentuk seperti yang 3 ini. Nah, kalau di sini sin 3x tangen 2x, kemudian dibagi x kuadrat. Nah, gimana caranya supaya kita ketemu dengan bentuk sin x per x, atau kalau di sini ada, ini berlaku juga kalau koefisien di depan x ini dengan di bawahnya sama ya. Sin ax dibagi ax itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan bentuk trigonometri ini, kita mau menentukan limitnya, kita arahkan bentuknya menjadi seperti ini, yang 3 ini. Oke, nah ini di sini sin 3x tangen 2x. Maka supaya ketemu dengan bentuk yang tadi, kita harus arahkan bentuknya menjadi sin 3x per 3x.
Kemudian yang tangan itu kita arahkan bentuknya jadi, karena di sini koefisien di depan x-nya ini 2, maka yang di bawah juga harus 2x supaya nilainya sama dengan 1. Nah, supaya ketemu dengan bentuk ini, maka x kuadratnya bisa kita pisahkan, karena x kuadrat itu sama saja dengan x dikali x. Kita pisahkan nanti seperti ini x-nya. Nah, supaya ketemu dengan bentuk ini, maka yang di bawah kita kalikan 3. Jangan lupa di atasnya kalikan 3. Supaya ketemu dengan bentuk ini, yang di bawah kita kalikan 2. Jangan lupa di atasnya kalikan 2. Nah, setelah seperti ini, kita ketemu dengan ini. Ini nilainya adalah 1. Berarti tinggal 3 dikali 2 sama dengan. Oke, kemudian yang kedua, tangan 2x min 6. Yang di bawah x kuadrat plus 2x min 15. Mendekati 3. Nah, sama langkahnya kita arahkan supaya nanti ketemu dengan bentuk yang seperti tadi. Nah, yang di bawah ini langkahnya kita lakukan pemaparan, ketemu bentuk seperti ini. Tidak ketemu dengan yang di atas. Nah, coba kita faktorkan ini jadi ini. Nah, ketemu, bentuknya sudah mirip. Nah, tapi di sini ada 2-nya, maka di bawah harus kita kalikan 2. Jangan lupa di atas kalikan 2. Ketemulah kita bentuk seperti ini sama dengan 1. Maka tinggal 2x plus 5. Nah, tinggal kita masukkan nilai x-nya 3. 2 per 3 per 5 per 8 per 4. Oke, kemudian ada contoh lagi. Nah, selain menggunakan bentuk yang di depan tadi, 3 itu, kita juga perlu mengingat rumus-rumus trigonometri. Nah, berapa di antara rumus trigonometri? Misalkan untuk yang sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, mungkin kita perlu menggunakan rumus-rumus untuk mengubah bentuknya sebelum kita selesaikan. Oke, nah di sini sin 2x, x-nya itu adalah 2x min 8. Nah, 2x min 8. Maka kita ubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, yang di bawah kita faktorkan. Maka bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini sudah ketemu. Sin x dengan x. 2 dengan 2 bisa kita hilangkan. Cos x min 4 dengan. Nah, tinggal cos x min 4 per x plus 4. Kemudian kita substitusikan nilai x-nya 4. Dapatlah hasilnya 1/8. Kira-kira seperti itu untuk trigonometri. Jadi kita ada rumus dasar seperti ini. Ini berlaku juga untuk yang depannya koefisiennya sama. Kemudian ditambah lagi kita harus ingat lagi rumus-rumus trigonometri. Misalkan sin 2x itu apa. Kemudian ini kalau kita faktorkan jadinya sin 2x min 4. Nah, ini jadinya x di sini kita gantikan dengan min 4. Sin x min 4 cos x min 4. Jadi kita rubah dulu ini. Kita rubah jadi ini. Sin 2x min 4, kemudian baru kita sesuaikan dengan rumus ini. Perlu diingat lagi rumus-rumus, misalkan x sin kuadrat x, rumusnya seperti apa, cos kuadrat x, seperti apa. Nah, kita ketemu dengan bentuk-bentuk trigonometri, mungkin kita perlu ubah dulu bentuknya sesuai dengan rumus-rumus trigonometri. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya untuk kekontinuan. Nah, ini ada hubungannya dengan limit. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu di suatu titik A jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, limit x mendekati A dari fungsi tersebut ada. Kemudian untuk f A-nya terdefinisi nilainya. Kemudian limit x mendekati A dari fungsi fx itu nilainya sama dengan fa-nya.
Nah, ketika semua syarat ini terpenuhi, maka dikatakan bahwa fungsi tersebut adalah kontinu. Oke, kita lihat contoh. Ada dua buah fungsi di sini. Apakah kontinu di titik A atau tidak? Nilai A-nya yang pertama A minus 2. Kemudian yang kedua ini A-nya sama dengan 3. Oke, kita cek syarat-syaratnya tadi. Nah, limit X mendekati minus 2 dari 3X plus 2 itu adalah sehingga kalau kita masukkan minus 2 di sini, karena syarat eh, yang pertama itu adalah ada limitnya, kemudian terdefinisi. Nah, di sini tidak terpenuhi, maka fungsi ini tidak kontinu. Ini limitnya tidak tak hingga. Dia tidak syarat pertama tidak terpenuhi, maka dia tidak kontinu. Oke, kita lihat yang contoh yang kedua. Nah, oke, untuk yang ini bukan minus 2, seharusnya ini adalah 3. 3. Nih, untuk X mendekati 3. Jadi kalau kita sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian limit mendekati nilai tertentu yang di awal, kalau dia ini 3, kita masukkan ke sini 0/0 hasilnya. Itu nggak boleh, maka kita faktorkan, kemudian kita sederhanakan, dan kita selesaikan, dapatlah hasilnya adalah 6. Nah, kemudian F3-nya itu sama dengan 6 juga. Nah, jadi untuk yang nomor 2 ini, nah untuk X kuadrat min 9 per X min 3 itu jika X-nya tidak sama dengan 3, itu dia kalau kita cari limitnya tadi, itu hasilnya adalah 6. Kemudian untuk fungsi F3-nya di sini ada ketentuannya X sama dengan 3, maka F-nya sama dengan 6. Nah, jadi nilai ini ketika kita tentukan limit ini hasilnya 6, kemudian fungsinya juga untuk X sama dengan 3 dia 6, maka dikatakan bahwa fungsi tersebut adalah kontinu di titik A sama dengan 3. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nanti kalau akan ada tugasnya, harus diselesaikan. Untuk materi, sampai sini dulu. Mengakhiri bahwa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.